لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه. Alhamdulillah, mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bersama Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu, anak-anakku yang saya sayangi, Allah menjanjikan hari itu ada berapa hari? Coba saya ingin tahu, dapetin jawabnya. 1 minggu. Mbak Resa, seminggu ada berapa hari? 7 hari. Mbak Salma, seminggu ada berapa hari? 1 minggu itu ada 7 hari. Di antara 7 hari itu Allah menjadikan 1 hari yang istimewa. Pertama, kalau kita tuh nggak tambahin kok Minggu, Senin, Selasa, Rabu enggak. Hijriah 1 apa? Ahad. Terus kedua Isnin, ketiga Salasa, 4 kelima tapi hari kan gampang satu Jumat. Karena apa kok Allah menjadikan hari kok gak satu, kok gak komsah, kok Jumat? Pada hari Jumat Allah menjadikan seluruh umat Muhammad itu melaksanakan sholat Jumat. Jadi gak pakai khomsah, pakainya Jumat. Terus mari Jumat, kalau Arab Sabtu. Hari Jumat Allah menjadikan hari istimewa bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat Jumat. Berawal dari malam Jumat, siapa hamba umat Muhammad yang mau membaca sholawat 1 kali sholawat, contohnya Allahumma sholli ala Muhammad atau sholli ala Muhammad, akan dibalas kerahmatan oleh Allah 10 kali rahmat. Itu kalau kita baca 1 kali. Kalau dalam 1 majelis itu ya Rabbi sholli, ya Rasulullah, ya Nabi salam, berapa ratus kali? Banyak kali-kalian ya, banyak kali-kalian. Nah, itulah nantinya yang kita yang sering memanggil nama Nabi Muhammad itu kita akan dijadikan orang yang istimewa. Maksudnya gimana? Tak cerita nih. Kita dulu itu tidak ada, terus ada, berarti lahir di dunia. Sekarang kita kan ada. Besok kita kembali akan tidak ada, berarti kita mati.
tidak ada, terus enggak ada lagi. Nah, setelah tidak ada, kita oleh Allah akan diadakan lagi, dibangkitkan dari alam kubur. Kalau saya gambarkan, beberapa hari ini kita hawa ini panas apa adem kalau panas ya, panas matahari sekarang. Kalau digambarkan matahari itu kalau kita lihat sekarang kita nggak bisa melihat matahari, di mana letak matahari. Besok kalau kita sudah dibangkitkan lagi, matahari itu persis akan di atas kepala. Satu jengkal, sakilan matahari itu di atas kepala semua manusia. Manusia itu akan dikumpulkan dalam satu tempat yang kosong, karena setelah idza zulzilatil ardu zilzalaha, semua yang ada di muka bumi ini akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu tidak ada satu bangunan, tidak ada satu tumbuhan, semuanya akan jadi padang mahsyar. Maksudnya padang mahsyar itu tempat tidak ada halangan tanaman atau bangunan sama sekali. Di situ manusia akan dikumpulkan. Kalau digambarkan ya, manusia itu nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada berapa nabi? 25. Kalau digambarkan, satu Nabi Adam dan seterusnya sampai Nabi Muhammad. Nah, di sini akan ada timbangan besar, timbangan besar, dan di samping timbangan itu akan berjajar-jajar malaikat Allah yang jumlahnya ada berapa malaikat Allah? Malaikat Allah ada 10 malaikat, dan di samping di depan timbangan itu akan berdiri sejumlah nabi yang wajib kita ketahui. Ada 20 nabi, itu 25 nabi, itu di belakangnya akan ada kelompok manusia mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Matahari didekatkan oleh Allah satu sakilan di atas kepala kita. Panas bukan? Panas banget, panas. Nah, diterangkan dalam satu kitab, ada satu kelompok nanti di padang mahsyar itu ya, satu kelompok pemuda, cah nongkongan, bocah-bocahan, cah lanang, cah wedok, itu akan mendapatkan naungan atau kalau dibilang sekarang mendung. Itu ada kelompok pemuda yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak. Karena apa? Barokah membaca sholawat. Jadi matahari di atas kepala, terus amal manusia itu ditentukan pada hari itu. Ada seseorang itu tenggelam karena keringatnya sendiri. Kalau sekarang kan banjir kan roto, banjir kan sama. Kalau di Jakarta banjir 3 meter, semuanya tenggelam. Banjir 3 meter. Kalau 1 meter, semua rata 1 meter. Tapi kalau besok di padang mahsyar tidak akan terjadi semacam itu. Manusia itu beda-beda. Ada yang keringatnya itu sampai di mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusat, ada yang sampai leher, ada yang sampai seluruh badan ini tenggelam. Nah, di situ umat Muhammad yang mau membaca sholawat, dia akan terbebas dari ini, mendapat naungan dari Allah. Satu, mendapat naungan karena barokah baca sholawat. Dia tidak akan tenggelam oleh keringatnya sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Dia tidak mau baca sholawat, dia akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Jadi intinya kita itu semasa sekarang kita masih bisa membaca sholawat,
mari kita perbanyak membaca sholawat agar besok kita itu mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita gambarkan, kalau kita mau menolong orang, kita mau menolong teman, itu yang kita dulukan teman yang akrab atau teman jauh. Yang kita dulukan, kalau kita menolong teman, itu kita dulukan teman jauh atau teman dekat. Teman dekat. Kita mau dekat dengan Nabi, kita harus sering membaca sholawat. Kalau kita nggak pernah membaca sholawat sama sekali, ya nggak kenal lagi, tidak kenal sama kita. Caranya bagaimana? Kita harus sering membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita potong, kita baca sholawat dulu. Sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Bersama yang putri. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam, saya minta tolong sampaikan kepada Allah biarnya diberikan kenikmatan di surga, biar dosa saya diampuni oleh Allah. Nabi Adam menjawab,
umatku, aku tidak bisa memberikan pertolongan kepadamu. Terus pindah ke Nabi yang kedua. Habis Nabi Adam, Nabi Idris. Umat Nabi Adam pindah ke Nabi Idris. Nabi Idris, tolong saya diberikan pertolongan untuk Allah agar memberikan pengampunan kepada saya. Nabi, maaf umatku, aku tidak bisa memberikan pertolongan kepadamu. Coba kamu tanya kepada Nabi Nuh. Itu sampai terus terungkap sampai 24 nabi semua diminta pertolongan, itu tidak akan bisa memberikan pertolongan. Baru terakhir pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu kita akan mendapatkan syafaat, kita mendapatkan pertolongan. Masa di akhirat tuananku, masa di akhirat itu kalau digambarkan sekarang, umur manusia itu sekarang paling panjang 83, itu sudah mati. Besok di akhirat, 1 hari di akhirat itu sama dengan di dunia ini 75 tahun. 1 hari di akhirat itu kalau dihitung di dunia 75 tahun. Alangkah lamanya kehidupan kita di akhirat. Itu masa penantian kita untuk mendapatkan pengadilan itu loh. Sama, Masya Allah, ngeri kita itu besok di alam akhirat. Itu perjalanan itu belum ditimbang. Kita itu menunggu untuk mendapatkan rahmat Nabi Muhammad itu beratus ribu tahun. Setelah kita mendapat timbangnya, itu perjalanan menuju surga. 1 langkah itu 100 tahun. 1 langkah kalau dihitung di dunia itu 100 tahun. 100 tahun mendatang, 100 tahun naik, 100 tahun menurun. Lah, itu kalau kita tidak mendapat pertolongan Nabi Muhammad, kita tidak akan sampai di surga. Setuju? Makanya kita itu harus berbanyak sholawat. Kalau kita sering membaca sholawat, Nabi Muhammad akan memanggil kita. Contoh siapa ya? Nanda sering baca sholawat, ada tulisan Muhammad. Terus Mas Galang membaca sholawat itu di Batok ya? Batok apa? Jidat itu ada tulisan Muhammad. Kalau nggak baca itu nggak ada tulisan. Jadi di sini ada tulisan Muhammad. Mas sambil mau membaca sholawat ada tulisan Muhammad. Loh, itu istimewa sholawat. Kalau kita tidak akan membaca sholawat, tidak mau, kita tidak akan tertulis di sini Muhammad. Setuju? Jadi diusahakan kalau malam Jumat anak-anakku yang dekat sini umpamanya datang ke sini sholawat. Yang dekat di masjid baca sholawat di masjid. Yang di Al-Fajar membaca sholawat di Al-Fajar. Jadi kita itu nanti biar ada tulisan di kepala kita itu nama Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kiranya yang saya sampaikan cukup sekian. Semoga kita niat-niat yang baik ini oleh Allah selalu kita diberikan petunjuk, diberikan kekuatan, kesadaran hati kita untuk senang membaca sholawat. Semuanya berdiri ya. Kita tutup dengan baca Asrofal Badrul Alaina. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo berdiri, ayo berdiri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
bersama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Asyraqal badru alaina, fantafat minhul qusuru, misla husnika ma ra'ayna, fattu ya wajha sururi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun, anta nurullah wa nuri, anta isimu wa wali, anta misbahus suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili walidayya walilmu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa tawaya wa aflamtani wa syukaya wa ma'aswar wa syariha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Apa yang kurang lebihnya saya mengatur sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا